kagum. Lalu mau kamu apa? Puri merebut ponsel suaminya. Menurutmu? Tentu saja aku ingin kalian semua hancur sepertiku. Jelita kesal sekali mendengar suara Puri, wanita yang telah merebut calon suaminya. Oh, begitu? Tapi sayangnya, itu tidak akan terjadi. Kami tidak masalah kehilangan bocah nakal itu. Lagi pula aku juga tidak menyukainya. Aku malah bersyukur kalau kamu berhasil melenyapkannya. Puri yakin, Sania pasti mengadu tentangnya pada Jelita. Mengingat Sania sangat membencinya. Ya, kamu mungkin tidak akan kehilangan. Tapi Mas Anggara sangat menyayangi Sania. Dia akan hancur kalau putrinya berhasil kulenyapkan. Jelita kesal sekali. Karena Sania memang mengatakan kalau ibu sambungnya itu tidak menyukainya. Berarti wanita itu tidak berbohong senang kehilangan Sania. Sepertinya selama kamu pergi, kamu terlewat informasi penting. Puri mencoba tetap tenang. Sementara di sampingnya Anggara sudah was-was. Ia tak menyangka kalau Jelita akan senekat ini setelah keputusannya untuk mempertahankan rumah tangganya. Informasi apa? Jangan banyak omong kamu! Jelita tidak ingin goyah gara-gara Puri. Kamu tahu kenapa Mas Anggara tetap memilih dan mencintaiku, sedangkan dia tahu kalau aku tidak menyukai putrinya. Bahkan aku sangat membenci anak sok kuasa itu. Aku yakin selama ini kamu pasti muak dengan sikap Sania. Karena apa? Jangan bertele-tele. Jelita ingin menampik apa yang Puri ucapkan. Tapi memang benar, kenapa Anggara masih mempertahankan wanita itu? Sedang pria itu dulu selalu menuntutnya untuk menyayangi putrinya. Karena Sania bukan anak kandung Mas Anggara. Jelita terdiam beberapa saat. Kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu itu? Silakan saja tanyakan pada Tantri kalau tidak percaya. Mas Anggara juga baru tahu belum lama ini. Itu sebabnya dia tidak mempermasalahkan aku yang tidak menyukai anaknya. Karena anak itu tak penting lagi untuknya. Anak itu hanya akan mengingatkan Mas Anggara akan kebohongan dan perselingkuhan mantan istrinya. Nafas Jelita terengah. Ingin sekali ia membantah apa yang Puri ucapkan. Tapi sayangnya, apa yang Puri ucapkan sangat bisa dijelaskan dan diterima logika juga akalnya. Jadi, aku cuma mau bilang, kalau usahamu untuk mencelakai Sania itu sia-sia. Tapi terserah mau kamu lanjutkan atau tidak. Yang pasti urusanmu nanti bukan dengan kami, tapi dengan Tantri dan suaminya. Itu saja. Terserah. Kalaupun kamu mencelakai anak itu, aku juga malah yang diuntungkan. Lebih baik anak itu hilang saja daripada mengganggu hubungan kami. Kamu pasti sering kesal ketika sedang kencan lalu anak itu rewel minta ikut. Rasanya tidak enak bukan? Lagi pula aku akan memberi Mas Anggara anak kandungnya. Kami tidak butuh anak haram hasil perselingkuhan itu. Terserah kamu apakan anak itu. Puri langsung mematikan telepon. Yang tentu saja hal itu langsung Anggara protes. Apa yang kamu lakukan? Awalnya Anggara ingin marah. Meski Sania bukan putri kandungnya. Dan meski ia sakit hati dengan ibu Sania. Tapi ia tidak akan tega melihat anak yang tak tahu apa-apa menjadi korban atas permasalahannya dengan Jelita. Menolong Sania. Jawab Puri sembari memberikan ponsel suaminya. Maksudnya? Duduk dan tenanglah. Percaya padaku. Sania akan baik-baik saja. Meskipun aku tidak menyukai anak itu. Bukan berarti aku tega melihatnya menjadi korban keegoisan masalah orang dewasa. Dia seperti itu juga karena ibunya. Puri mencoba menenangkan Anggara dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kebaikan Sania. Meski pasti kata-kata tadi akan sangat menyakitkan kalau Sania mendengarnya. Tapi kalau tidak, Jelita pasti akan gelap mata. Wanita itu hanya sedang kecewa. Puri pernah di posisi itu. Ia masih yakin bahwa sebenarnya Jelita orang yang baik. Terlepas wanita itu selama ini pura-pura menyayangi Sania. Harus Puri akui,
Bukan hal yang mudah menyayangi anak seperti Sania yang sudah banyak doktrin aneh dari orang tuanya. Tapi jawaban Puri justru membuat Anggara semakin kagum pada istrinya. Apalagi setelah mendengar pengakuan Jelita yang selama ini pura-pura menyayangi Sania demi mendapat simpatinya. Ternyata, yang terlihat jahat bisa jadi malaikat yang sebenarnya. Dan yang terlihat seperti malaikat, bisa jadi belum tentu tulus. Kenapa? Tanya Puri yang bingung karena suaminya malah diam saja sambil terus menatap padanya. Aku percaya padamu. Sania pasti akan baik-baik saja. Jelita menangis meraung. Ia melempar semua barang-barangnya. Sudah jauh-jauh ia sampai membawa bocah sialan itu. Tapi ternyata bocah itu bukan anak kandung mantan kekasihnya. Barusan, Anggara mengirim lampiran hasil tes DNA yang menyatakan bahwa bocah itu ternyata benar bukan anak Anggara. Di pojok ruangan, Sania menangis ketakutan dan menahan lapar. Bocah itu sejak siang terus menangis meraung, merengek minta ke mall, minta es krim, tapi Jelita tak menggubrisnya dan malah menyumpal mulut Sania dengan kain. Bukan itu saja, Jelita juga mengikat Sania kayaknya Sandra. Kenapa nasibku begini? Dasar bocah tidak berguna. Jelita melempar Sania dengan tas yang ia bawa hingga isinya berhamburan. Sania gemeteran tapi ia juga tak bisa berteriak karena mulutnya tersumpal. Rasanya ia bahkan mau muntah karena kain itu benar-benar memenuhi mulutnya sampai ke bagian dalam. Tak lama terdengar ponsel Jelita yang berdering. Jelita awalnya tak menggubrisnya, tapi kemudian akal sehatnya mulai kembali. Jelita mulai ketakutan kalau Anggara lapor polisi. Mata Jelita lalu mengarah ke Sania yang ketakutan di sudut ruangan. Mata bocah itu sembab saking lamanya menangis. Ponsel masih berdering, Jelita semakin dilema. Ia merasa hidupnya sedang di titik paling buruk. Kalau ditambah sampai ia masuk penjara. Jelita tak sanggup membayangkannya. Dengan tangan gemetaran Jelita mengambil ponselnya. Dering sudah berhenti. Ternyata Tantri yang menghubunginya. Jelita mengetikkan pesan pada Tantri menyatakan bahwa Sania aman bersamanya. Tantri, jangan bohong kamu. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Sania, aku bakalan buat perhitungan sama kamu. Jelita, tenang, Mbak. Aku cuma gertak Mas Anggara aja. Kamu tahu sendiri kalau aku sayang banget sama Sania. Tantri, ya harusnya kamu ngomong dulu sama aku kalau bikin rencana. Jelita. Gila kamu. Tantri membalas pesan Jelita sembari mengumpat. Dasar bodoh. Gimana, sayang? Ini si Jelita, Mas. Begok banget. Kalau punya rencana pura-pura mau nyulik Sania ngomong dulu kek sama kita. Malah dim-dim begini. Siapa yang gak khawatir kalau begini? Biar bagaimanapun Tantri tetaplah seorang ibu. Dan lagi ia masih berharap perubahan rencana mereka akan berjalan lancar. Sania masih menjadi kunci keberhasilan rencana mereka. Terbukti mantan suaminya sangat khawatir tadi akan keadaan Sania. Bahkan hampir saja mantan suaminya itu ingin lapor polisi. Untungnya sempat ia cegah. Kalau tidak masalah akan semakin rumit. Terus Sania mana sekarang? Katanya lagi di perjalanan pulang. Tantri sambil membaca pesan masuk dari Jelita. Oh. Doni hanya menimpali singkat. Ia belum punya jiwa penyayang ke anak-anak. Meski Sania mungkin darah dagingnya. Sejauh ini, ia hanya sesekali membelikan Sania hadiah atau makanan kesukaan supaya bocah itu merasa disayangi ayah sambungnya. Toh, bocah itu tak kurang kasih sayang. Tantri dan Anggara juga neneknya selalu mengusahakan yang terbaik untuk Sania. Ia hanya perlu melakukan sisanya. Ini semua gara-gara kamu, ya, Mas. Kalau saja kamu gak egois dan mempertahankan istri pengganti kamu itu, Jelita gak bakalan nekat melakukan semua ini. Tantri berusaha menekan Anggara. Ia ingin membuat pria itu merasa bersalah. Anggara hampir saja marah mendengar ucapan Tantri. Tapi Puri langsung menyentuh lengan suaminya itu dan memberi kode untuk tenang.
Puri bahkan membisikkan sesuatu ke telinga suaminya itu. Entah apa yang Puri bisikan. Yang pasti setelah itu Anggara mulai terlihat tenang. Terserah kamu mau bilang apa, Tantri. Yang pasti aku berhak menentukan bahagiaku sendiri, tanpa perlu mempertimbangkan Sania di dalamnya. Karena dia bukan anak kandungku. Setelah aku bisa membuktikan kalau Sania bukan darah dagingku, aku hanya akan bertanggung jawab sebatas pendidikannya. Dan setelahnya anak itu seluruhnya adalah tanggung jawab kamu sebagai ibunya dan entah siapa ayah kandungnya. Kalau sampai kamu ikut campur lagi masalah rumah tanggaku, aku tak segan-segan untuk lepas tangan sama sekali pada kebutuhan Sania. Ancam Anggara. Tantri yang mendengar itu jelas marah sekali. Yalang itu benar-benar telah merubah kamu, Mas. Panggilan itu lebih cocok dilekatkan untuk kamu, bukan istriku. Kurang ajar ya kamu, Mas. Oke. Kita lihat akan tahan berapa lama kamu dengan perempuan pembawa sial itu. Tantri memutuskan sambungan telepon. Niatnya menggoyahkan mantan suaminya supaya berubah pikiran, malah ia yang dibuat kesal. Sepertinya rencana kita harus dipercepat, Mas. Tantri bicara pada Doni. Aku tidak tahan melihat wanita sombong itu serasa di atas angin. Karena Mas Anggara selalu membelanya. Aku ingin punya anak darimu. Meski keadaan sudah bisa teratasi, tapi Anggara masih belum cukup tenang malam itu. Ia masih belum mendengar kabar, apakah Sania sudah dikembalikan ke ibunya atau belum. Sedang untuk menghubungi jelas tidak mungkin. Ia harus menahan diri supaya Tantri tak memanfaatkan kelemahannya. Puri yang terbangun dini hari, kemudian menyadari kalau suaminya belum tertidur. Pria itu terlihat terbahan dengan mata yang masih membuka, menatap langit-langit kamar. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Puri penasaran. Anggara menoleh. Aku hanya belum bisa tidur. Pria itu malu kalau harus jujur bahwa ia masih belum tenang memikirkan keadaan Sania. Meski Tantri tadi ada bilang bahwa jelita menculik Sania hanya bentuk gertakan saja. Puri tak bertanya, tapi entah kenapa ia selalu punya feeling tentang suaminya. Kamu masih mengkhawatirkan Sania? Anggara tak menjawab, tapi juga tak bisa mengelak. Dari respon suaminya, Puri tahu bahwa tebakannya benar. Hati wanita itu tiba-tiba menghangat. Ia merasa itu sesuatu yang luar biasa baginya yang tak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Terlebih anak yang sedang dikhawatirkan suaminya ini bukanlah anak kandung, melainkan anak dari selingkuhan mantan istrinya. Ia rasa 1001 pria yang bisa berlapang dada menerima hal tersebut. Bahkan Puri pun tak yakin bisa melakukan hal yang sama. Kenapa kamu bisa menyayangi Sania padahal dia anak dari selingkuhan mantan istrimu? Tanya Puri yang penasaran. Daripada ia memendam, karena menurutnya itu sangat tidak bisa diterima logika. Aku juga tidak tahu. Anggara tersenyum, senang karena istrinya mulai ingin tahu tentangnya. Mungkin karena anak itu manis, dia tidak tahu apa-apa, tidak berdosa. Yang bersalah orang tuanya. Anak tidak bisa memilih siapa orang tuanya, bukan? Jawaban suaminya itu sukses membuat Puri tertegun untuk beberapa saat. Benar adanya. Anak tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Seperti ia yang tak bisa memilih siapa ayahnya. Suaminya membuat persepsinya tentang seorang pria sedikit berubah. Ia selalu beranggapan semua pria sama saja, sama seperti ayahnya, seperti Doni, seperti Gatan. Tapi ternyata masih ada yang setulus ini di muka bumi ini. Apa besok aku boleh menemui Sania? Tanya Anggara yang membuat Puri heran. Kenapa bertanya pada aku? Maksudnya kenapa harus izin padanya untuk menemui anaknya? Karena kamu istriku. Aku minta pendapatmu. Kalau aku menemui Sania, apa sikapku ini akan terbaca dan dimanfaatkan oleh Tantri? Anggara perlu memastikan Sania baik-baik saja dan jelita benar hanya menggertak saja. Temui saja. Tidak perlu pikirkan respon mantan istrimu. Begitukah? Entah kenapa Anggara jadi sangat bergantung pada pendapat Puri.
Han, besok temani aku ke sana. Kalau aku ikut, itu hanya akan merusak mood Sania. Jadi lebih baik tidak usah. Tolak Puri yang sudah bisa menebak bagaimana respon Sania nanti kalau ia datang bersama ayahnya. Tapi bukan berarti aku membencinya. Jangan salah paham. Aku hanya tidak tahu bagaimana bersikap manis ke anak-anak. Apalagi anakmu itu sangat menyebalkan. Sambung Puri jujur dan hal itu malah terlihat lucu di mata Anggara. Entahlah, istrinya itu benar-benar berbeda. Apa semenyebalkan itu? Anggara ingin tersenyum melihat tingkah istrinya. Sangat. Setiap saat anak itu selalu membahas tentang rumah ini akan menjadi rumahnya kelak dan aku juga tidak boleh jatuh cinta padamu apalagi punya anak. Puri mulai nyaman bercerita. Menurutmu itu menyebalkan? Iya. Lagi pula siapa yang ingin jatuh cinta padamu? Apalagi punya anak darimu. Aku juga tidak tertarik. Puri keceplosan, masih terbawa perasaan lama saat dirinya belum sadar punya rasa ke suaminya. Hingga ia sadar kalau raut wajah Anggara berubah. Maksudku, tidak masalah. Lagi pula aku juga mungkin tidak bisa punya anak. Puri baru akan menjelaskan, tapi Anggara sudah memotongnya. Apa kamu tidak coba berobat? Aku ingin berobat, tapi aku tidak punya istri. Anggara tertawa, tapi kemudian ia panik. Maksudku 2 kali rencana pernikahanku gagal. Dan kamu, sepertinya belum jatuh cinta padaku. Puri punya trauma dan ia tak ingin istrinya itu salah paham dengan berpikir bahwa ia misum kalau membahas hal yang menjurus. Anggara dan Puri sama-sama terlihat canggung. Karena sepertinya pikiran mereka sama saat ini. Aku ingin punya anak darimu. Kalau Tuhan mengizinkan dan kamu mau. Aku nggak mampir, Mbak. Langsung pulang aja. Jelita langsung berinisiatif berpamitan pulang. Waktu sudah menunjukkan dini hari. Sania kebetulan juga sudah tidur dan sedang diambil oleh Doni. Tapi saat bersamaan, Jelita mencium aroma tak asing dari tubuh pria tersebut. Hal yang mengingatkan Jelita pada peristiwa malam itu. Dari mana sih kamu? Kok jam segini Sania baru kamu balikin? Tantri jadi curiga. Tapi Jelita yang masih mencoba memastikan aroma familiar itu tak begitu fokus dengan pertanyaan Tantri. Hei, Jelita! Ditanya malah diem aja kamu. Tantri yang sudah dibuat kesal Jelita sejak sore, semakin bertambah jadinya melihat Jelita yang malah bengong saja saat ditanya. Oh, tadi Sania tidur, Mbak. Jadi aku nunggu dia bangun. Pas di mobil ternyata dia masih ngantuk. Jelita berusaha untuk tenang, tapi yang namanya ia baru pertama melakukan rencana jahat. Mimik mukanya tak bisa 100% mulus berbohong. Awas ya kamu kalau sampai aku tahu kamu macam-macam sama Sania. Ancam Tantri. Enggak, Mbak. Aku nggak ngapa-ngapain, kok. Jelita mencoba meyakinkan Tantri meski pandangan Jelita malah tertuju ke punggung Doni yang sedang membopong Sania masuk. Kamu ngapain lihatin suamiku, Jelita? Tantri mode cemburu. Maaf, Mbak. Aku lihat Sania, bukan suami Mbak. Lagian aku mana ada urusan dengan suami Mbak. Ya udah. Sana kamu pulang. Usir tante yang muak sekali dengan Jelita hari ini. Mana mengantar Sania sampai pagi buta seperti ini. Ia yakin pasti ada yang tidak beres. Ia harus cecar Sania besok pagi. Sementara itu, mobil Jelita mulai melaju. Hanya saja aroma khas itu seolah masih tertinggal di mobilnya dan memberikan rasa takut luar biasa untuk Jelita. Mungkin parfumnya saja yang sama. Mana mungkin suaminya Mbak Tantri. Kita juga tidak kenal. Jelita menepis dugaan yang datang. Karena ia merasa tak punya masalah dengan Doni. Selama ini, ia selalu berhasil menampilkan wajah sopan yang santun pada mantan istri Anggara itu. Bukan hanya ke Sania, tapi ke Tantri juga. Ma, kemarin aku ketemu anaknya Papa.
Almira bercerita ke ibunya saat mereka sarapan sebelum mereka berangkat bekerja. Anaknya papa yang mana? Ya anak papa. Anak kandungnya. Si Puri itu. Tebak Dewi. Ia tahu nama anak suaminya, meski baru sekali bertemu. Karena suaminya beberapa kali cerita tentang pemeriksaan yang terjadi pada anaknya. Tapi waktu itu ia hanya sebatas menanggapi singkat, menyalahkan Puri karena menilai Puri anak nakal yang tak bisa jaga diri sampai bisa jadi korban pemeriksaan. Selain itu, ia juga menyalahkan mantan istri suaminya yang menurutnya tak bisa mendidik anak dengan benar. Iya, dia udah nikah tahu, Mah. Ya terus kenapa, Maira? Ngapain sih cerita? Mama nggak peduli juga sama anak itu. Dewi enggan membahas tentang Puri. Masalahnya dia sekarang beruntung banget, Mah. Beruntung gimana? Suaminya nggak kaleng-kaleng, Mah. Suaminya bos kaya raya. Itu yang Almira dengar dari Gatan. Serius kamu? Bodoh sekali laki-laki itu. Mau-maunya sama anak rusak begitu. Aku juga bingung, Ma, pakai pelet kok dia. Kamu jangan mau kalah, Maira. Kamu cari juga calon suami yang lebih kaya dari Puri. Kita jangan mau kalah. Lagian Mama sudah tua, sudah capek kalau harus kerja terus. Ayolah, sayang kamu cari suami kaya biar bisa nyaingin anak itu. Mulai kekanakan. Aku ingin punya anak darimu. Sebuah kalimat yang membuat Pasutri itu menjadi sangat canggung. Anggara tak enak hati karena merasa Puri salah paham dengan kata-katanya. Sedang Puri sendiri jujur belum siap membahas hal seperti ini. Tapi sebenarnya ia memaklumi pembicaraan semacam itu wajar dibahas oleh suami istri. Masalahnya justru ada di dirinya yang sampai saat ini masih belum mampu mengatasi rasa takutnya. Aku berangkat dulu. Anggara berpamitan. Sisa-sisa kecanggungan semalam masih kental terasa. Dan hal itu sedikit membuat Puri merasa bersalah. Ia merasa aneh karena belum bisa bersikap layaknya istri normal di luar sana. Padahal suaminya sudah se-effort itu menunjukkan perasaannya. Sedang ia masih terus terjebak dengan banyaknya kekhawatiran. Kamu mau menemui Sania? Iya. Berubah pikiran? Mau ikut? Puri ingin menjawab iya. Entah kenapa ia merasa tidak ingin jauh dari suaminya. Tapi sekali lagi, Puri belum berani bersikap terlalu jauh yang membuat suaminya mengetahui perasaannya. Tidak. Yang keluar dari mulutnya malah penolakan. Padahal ia ingin sekali bilang iya. Oke? Anggara tak memaksa dan langsung berpamitan. Hanya saja Puri merasa ada yang kurang. Suaminya tidak memintanya datang ke kantor untuk mengantar makan siang. Dan hal itu membuat Puri merasakan kekecewaan yang tak bisa ia jelaskan. Itu artinya mereka akan bertemu lagi nanti malam dan itu masih sangat lama. Apa yang kupikirkan? Puri menggelengkan kepalanya. Merasa aneh dengan pikirannya sendiri. Sania demam. Tantri mengantar Anggara menuju kamar Sania. Sudah minum obat? Sudah. Doni kemana? Anggara jarang bertamu sampai masuk ke kamar Sania. Rasanya tak nyaman, apalagi suami mantan istrinya tidak terlihat di rumah. Kerja. Entah suaminya itu pergi kemana. Tantri merasa ini kesempatannya untuk bersama Anggara. Kamu tidak kerja? Aku mau resign. Resign? Iya. Capek tahu, Mas ngurus rumah, ngurus anak masih harus kerja. Tantri berusaha merajuk. Anggara diam, memilih tak menanggapi lagi. Ia merasa nada bicara Tantri sedikit berbeda dan itu membuatnya tak nyaman. Papa? Sania kebetulan membuka matanya saat Anggara masuk ke dalam kamar. Mana yang sakit, sayang? Anggara mengecek suhu badan Sania. Pusing, Pak. Sania menjawab lemah dan memeluk lengan papanya. Ia masih syak dengan kejadian kemarin.
Ia ingin mengadu, tapi Jelita mengancam akan menculiknya lagi kalau ia sampai cerita ke ayah ataupun ibunya. Sania bingung. Bagaimana kalau sepulang sekolah ia dibawa Jelita lagi seperti kemarin? Sudah sarapan belum? Mulutnya pahit. Harus dipaksa ya, sayang. Sedikit-sedikit biar perutnya isi. Sania hanya mengangguk. "Pa? Iya? Aku nggak mau punya ibu tiri." Sania jadi berpikir kalau Puri mungkin akan melakukan hal yang sama seperti Jelita. Mengingat istri baru papanya itu tidak menyukainya. Jelita saja yang dulu lembut ternyata jahat, apalagi Puri yang dari awal terlihat antagonis. Maksudnya? Anggara bingung kenapa tiba-tiba Sania membahas ibu tiri. Sania nggak mau punya ibu tiri jahat. Sania, Tante Puri itu jahat, Pak. Dia nggak suka sama Sania. Nanti kalau dia jahat sama aku gimana? Kenapa Sania tiba-tiba bilang Tante Puri jahat? Karena nggak ada yang namanya ibu tiri itu baik, Pak. Bisa kan Papa pisah aja sama Tante Puri? Rengek Sania. Anggara melirik Tantri. Mempertanyakan sikap Sania yang aneh. Atau lebih tepatnya memberikan tuduhan. Turunin ego kamu, Mas. Kamu nggak kasihan sama Sania? Dia begitu karena peduli sama kamu, loh. Namanya anak punya feeling sendiri ke pasangan orang tuanya. Kemarin Tante Jelita ngajakin Sania jalan-jalan kemana? Anggara tak menggubris ocehan Tantri. Raut wajah Sania tiba-tiba berubah. Bocah itu tak langsung menjawab, tapi malah diam saja. Ke mall. Tapi Sania menjawab takut-takut dan Anggara jelas menyadari itu. Ke mall? Sania yakin? Tanya Anggara sekali lagi. Jujur sama Papa. Sania tidak perlu takut sama siapapun. Sania aman sama Papa di sini. Sania menatap ibunya. Tantri yang tak curiga sedikit pun dengan Jelita bingung dengan pertanyaan suaminya. Jelita bilang hanya pura-pura saja menculik Sania dan ia percaya. Karena selama ini Jelita sangat penurut padanya, tidak berani membantah kalau dinasehati. Jadi Tantri pikir, Jelita tak mungkin punya nyali untuk berbuat macam-macam. Sania? Anggara menggenggam tangan putrinya. Jangan takut, ada Papa di sini. Gadis cilik itu tiba-tiba menangis. Sania takut. Takut kenapa, sayang? Sania takut sama Tante Jelita. Pak, Tante Jelita jahat. Sania berucap patah-patah karena tangisnya. Maksudnya gimana, Sania? Tantri ikut bersuara. Kalau sampai Jelita berbuat kurang ajar, Tantri tentu tak akan tinggal diam. Sania kemarin dipukul Tante Jelita. Tangan Sania diikat, mulut Sania dikasih kain. Sania memeluk ayahnya erat. Masih terbayang bagaimana kejadian kemarin. Bahkan saat pulang, Jelita terus mengancamnya dan membuatnya ketakutan setengah mati. Kurang ajar Jelita! Geram Tantri tak terima. Ternyata wanita itu berbohong padanya. Sampai siang, tak ada kabar sama sekali dari Anggara. Padahal Puri sudah menunggu-nunggu, tapi ia dibuat kecewa dengan ekspektasinya sendiri. Karena untuk mengirim pesan lebih dulu tanpa ada kepentingan yang jelas, Puri dengan gengsinya tak akan mungkin melakukan itu. Puri juga tak sengaja melihat story Tantri yang tengah mengurus Sania berdua dengan Anggara. Dan entah kenapa hati Puri sakit melihat itu. Dari cerita suaminya, rasa sakit yang Tantri tinggalkan harusnya sangat dalam. Tapi suaminya selalu memperlakukan wanita itu masih dengan sikap yang baik. Apa mungkin karena rasa cinta dan sakit itu sama dalamnya hingga sulit untuk membenci? Cinta kadang membuat bodoh. Keluhnya kesal. Harusnya bentengnya lebih kuat, jadi ia tak jadi lemah karena masalah seperti ini. Puri akhirnya memutuskan untuk keluar. Sekarang kalau ia diam di rumah saja, pikirannya suka kemana-mana memikirkan yang tak perlu. Sementara itu Anggara baru saja tiba di kantor. Sania tak mau ditinggalkan. Jadinya setengah harian ia di rumah Tantri mengurus Sania.
Awalnya ia ingin menemui Jelita. Tapi Anggara mengurungkannya. Kalau Jelita tahu ia masih peduli dengan Sania, bukan tak mungkin wanita itu akan nekat untuk berbuat macam-macam lagi dengan Sania. Anggara menyerahkan urusan Jelita pada Tantri. Sedang untuk Sania, sepertinya ia harus memberikan putrinya pengawalan ketat. Supaya kejadian tak berulang lagi. Anggara membuka ponselnya, mengirim pesan pada istrinya. Tapi sampai jam kerja berakhir, tak ada balasan dari Puri. Kemana dia? Saking sibuknya, ia tak sempat untuk mengecek CCTV rumah ataupun bertanya pada sopirnya. Tidak ada? CCTV rumah tidak ada tanda-tanda istrinya. Barulah setelah ia menghubungi sopirnya, ia tahu kalau Puri tengah pergi dengan teman yang waktu itu. Mereka di mana, Pak? Puri hanya membaca pesan suaminya dari jendela notifikasi. Sengaja tak ia buka. Biar saja, jangan sampai sikapnya terlihat menggebu. Karena kalau ujungnya disakiti, pasti akan sangat memalukan. Puri tidak mau hancur karena cinta. Tidak akan. Kenapa? Tanya Andre yang melihat dahi Puri berkerut dalam. Puri menggelengkan kepalanya. Gimana rencana pembukaan kafe kamu? Andre pernah bercerita bahwa ia hendak bekerja sama dengan teman-temannya untuk membuka kafe. Jadi Puri basa-basi bertanya. Lancar. Tapi masih belum 100%. Andre senang mendengar Puri yang bertanya tentangnya. Biasanya wanita itu seperti tidak ingin tahu apapun. Padahal Puri sengaja melakukan itu supaya mereka sedikit lebih akrab. Ia ingin menunjukkan bahwa bukan suaminya saja yang dikelilingi banyak wanita. Kalau ia mau, ia juga bisa. Kenapa aku jadi kekanakan begini? Keluh Puri dalam hati. Saran Sandra. Di sudut kafe seorang pria sedang mengawasi pergerakan seorang wanita dengan senyum liciknya. Pandangan matanya tak teralih. Harus ia akui bahwa Puri semakin matang dan menantang di usianya. Wanita itu bukan lagi bocah remaja yang baru mekar dadanya. Sekian detik berlalu, entah karena feeling atau apa. Puri merasa ada yang sedang memperhatikannya. Matanya mencari-cari hingga akhirnya bertemu dengan mata Doni. Kaget. Tentu saja itu respon pertama yang Puri berikan. Matanya membeliak lebar. Perasaan jijik dan takut tiba-tiba menyelubunginya. Dari kejauhan Doni malah melemparkan senyum lebarnya yang membuat bulu kuduk Puri kian merinding. Puri! Andre menepuk tangan Puri di meja yang membuat wanita itu refleks bereaksi. Puri langsung menepis tangan Andre. Masalahnya tepisannya tak main-main. Bisa dikatakan kasar, sampai Salsa dan Andre kaget dibuatnya. Kenapa, Puri? Salsa bertanya. Sorry. Puri berusaha sekuat tenaga menguasai diri. Sialnya kenapa ia belum juga bisa mengatasi sumber traumanya. Senyum Doni mengingatkan Puri akan kebiadaban pria itu di masa lalu. Puri, kamu gak apa-apa kan? Salsa dan Andre saling berpandangan. Mereka juga menoleh ke arah pandang Puri sebelumnya, tapi mereka tidak menemukan seseorang yang mencurigakan. Aku mau pulang. Puri berdiri sembari mengambil tasnya. Salsa dan Andre ikut berdiri. Tapi baru juga Puri hendak pergi, tiba-tiba datang Anggara membawa sebuket bunga mawar merah berukuran besar. Pria itu tersenyum padanya. Sayangnya Puri sama sekali tidak bisa membalas senyum tersebut. Yang ia ingat justru senyum licik yang Doni layangkan padanya tadi. Kalian sudah mau pulang? Tanya Anggara yang diangguki oleh Salsa dan Andre. Tapi tidak dengan Puri yang malah diam saja. Aku mau pulang. Puri berlari pergi bahkan sebelum sempat Anggara memberikan bunga yang ia bawa. Puri! Anggara yang tak menyangka akan respon Puri kaget. Kecewa jelas, tapi lebih kebingung kenapa tiba-tiba Puri bersikap seperti itu. Tapi akhirnya pria itu menyusul istrinya. Puri, aku mau pulang. Puri menjawab dengan kesal.
Yang tentu saja Anggara tak tahu kesal karena apa. Karena ia merasa tidak melakukan apapun. Oke, kita pulang. Anggara mengurungkan niat untuk memberi istrinya bunga. Karena sepertinya bukan waktu yang tepat. Mood istrinya sedang tidak baik. Anggara hendak menggandeng tangan istrinya, tapi lagi-lagi dengan refleks Puri menepis tangan suaminya. Senyum licik Doni berputar di kepalanya. Sorry. Puri memilih berjalan lebih dulu dan meninggalkan Anggara yang masih kebingungan. Tapi ia akhirnya menyusul langkah istrinya. Sesampainya di rumah Puri langsung mandi seluruh badan. Ia benar-benar membersihkan tubuhnya sebersih yang ia bisa. Ingatan akan sentuhan Doni sangat membuat perasaannya tak nyaman. Padahal akhir-akhir ini ia merasa mulai membaik. Sementara itu di luar Anggara menghubungi Sandra dan meminta asistennya itu untuk menghubungi Salsa dan Andre. Ia ingin Sandra mencari tahu apa yang mereka bicarakan tadi sampai mood istrinya tiba-tiba memburuk. Padahal sebelumnya Puri nampak baik-baik saja. Halo, Pak. Sandra akhirnya menghubungi Anggara. Bagaimana? Mereka bilang mereka tidak membahas hal yang aneh-aneh, Pak. Bahkan mereka juga bingung, karena tiba-tiba Bu Puri seperti terkejut melihat sesuatu. Lalu tiba-tiba saja mengajak pulang. Lapor Sandra. Coba cari tahu di CCTV Cafe, siapa yang dilihat istriku di sana. Anggara yakin pasti ada someone yang membuat istrinya tiba-tiba bersikap seaneh itu. Baik, Pak. Segera kabari kalau sudah tahu. Siap, Bos. Sambungan telepon berakhir. Tapi Puri belum juga keluar dari kamar mandi. Pandangan Anggara lalu tertuju ke buket bunga yang tergeletak menyedihkan. Padahal awalnya ia ingin memberi kejutan untuk istrinya. Tapi sepertinya ia datang bukan di waktu yang tidak tepat. Doni, malam cantik. Sebuah pesan masuk ke ponsel Puri. Jantung wanita itu berdetak cepat. Ia seperti bisa menebak siapa yang mengirimkan pesan menjijikan tersebut. Doni, dunia begitu sempit rupanya. Tidak kusangka kita akan bertemu lagi setelah sekian lamanya. Mungkin kita dipertemukan karena berjodoh. Mual sekali Puri membaca pesan tersebut. Awalnya Puri ingin memblokir nomor tersebut. Tapi kemudian datang lagi pesan baru. Doni, lihat. Suamimu sedang sibuk dengan istriku. Kamu tidak ingin menyibukkan diri denganku? Puri refleks menoleh ke suaminya. Benar, pria itu sedang bicara dengan mantan istrinya membahas Sanya. Doni, sepertinya suamimu masih mencintai istriku. Sudah disakiti sedemikian rupa pun. Suamimu tetap baik pada istriku. Menurutmu itu karena apa? Emoji tertawa. Itu karena pemenangnya tetap orang lama. Puri membaca pesan itu berulang-ulang sampai kemudian memutuskan memblokirnya. Mau ku bantu mengeringkan rambut? Rupanya Anggara sudah selesai bicara dengan Tantri. Tidak. Puri menyimpan kembali ponselnya. Anggara tak memaksa. Ia takut Puri malah marah kalau ia terlalu memaksa. Apa ada masalah? Tanyanya kemudian. Tidak ada. Puri menjawab sembari mengeringkan rambutnya. Lalu kenapa wajahmu cemberut begitu? Wajahku memang begini. Anggara tak bertanya lagi, ia sibuk memperhatikan istrinya sampai selesai mengeringkan rambut. Apa kamu terganggu karena aku membahas soal anak semalam? Tanya Anggara lagi dengan sangat hati-hati. Iya, aku sudah mengatakan sedari awal. Aku tidak suka anak-anak dan aku tidak ingin punya anak. Jadi jangan bahas hal seperti itu lagi. Itu membuatku tak nyaman. Kalau begitu, aku minta maaf. Meski kecewa, tapi Anggara mencoba memahami rasa trauma Puri, yang tidak berkenan membahas sesuatu yang membuatnya risih. Lain kali jangan diulangi lagi. Kalau kamu menginginkan anak, kamu bisa ceraikan aku dan cari wanita lain. Masalahnya aku tidak menginginkan anak dari wanita lain. Anggara ingin menegaskan bahwa anak bukan tujuan pernikahannya. Puri tak menimpali. Wanita itu sibuk merapikan rambutnya yang sudah setengah kering.
Tentu saja hal itu membuat mereka harus sangat berbeda. Saya sudah cek CCTV, Pak. Ada satu pria yang saya curigai. Sayangnya, wajahnya tidak terlalu jelas karena kepalanya memakai topi. CCTV di luar bagaimana? Masalahnya CCTV di luar sedang rusak. Jadi saya tidak tahu apa kendaraan yang dipakai. Oke. Coba kirim rekaman CCTV-nya ke saya. Bisa kan? Kayaknya bisa, Pak. Oke. Anggara terlihat ingin menanyakan sesuatu, tapi pria itu seperti ragu. Sandra? Ya, Pak. Menurut kamu, saya harus apa supaya saya tahu istri saya ada rasa ke saya atau tidak? Anggara kadang merasa tatapan Puri kadang berbeda. Kadang Anggara merasa istrinya juga ada rasa padanya. Meski mulutnya belum mengakui. Tapi terkadang sikap cuek Puri membuatnya berubah pikiran lagi. Tinggal bilang aja, Pak. Saya sudah bilang, tapi responnya tidak sesuai yang saya harapkan. Gimana? Ya? Sandra bingung. Coba Bapak panas-panasin Ibu. Caranya? Bikin Ibu cemburu. Caranya? Coba Bapak pura-pura jalan sama saya atau wanita lain. Coba nanti respon Ibu gimana? Pengakuan Sandra. Suasana hati Puri hari itu begitu buruk. Nomor Doni sudah ia blokir, tapi tak merubah sedikit pun suasana hatinya. Ia terus menyalahkan dirinya yang berani-beraninya jatuh cinta. Padahal ia sama sekali tak siap jika dipatahkan hatinya. Selamat siang Bu Puri. Sandra datang menyapa. Ada apa? Puri sama sekali tak mengharapkan kehadiran Sandra hari ini. Bapak memerintahkan saya untuk mengantar Ibu ke salon. Untuk? Bapak sudah menyiapkan makan malam romantis untuk Ibu. Makan malam romantis? Iya. Aku tidak bisa. Tolak Puri. Tapi, Bu, aku sedang tidak ingin kemana-mana. Bilang pada suamiku. Apa Ibu kurang sehat? Sedikit. Ibu sudah berobat? Tidak usah. Istirahat sebentar juga sembuh. Sandra tak bisa berbuat apa-apa dengan penolakan istri bosnya. Jujur, Sandra lama-lama tak sabar juga melihat sikap Puri. Sama sekali tak tertebak apa maunya. Terlalu kaku dan menyebalkan. Halo, Pak. Bu Puri menolak ajakan makan malam Bapak. Lapor Sandra di depan Puri. Karena apa? Katanya lagi kurang sehat. Tapi saya lihat Bu Puri sehat-sehat aja, sih. Mungkin itu hanya alasan saja. Sindir Sandra. Ya, sudah. Seng infonya. Apa sih yang Bapak suka dari Bu Puri? Tanya Sandra tiba-tiba. Memang kenapa? Anggara heran kenapa nada bicara Sandra sedikit terdengar lancang di telinganya. Karena menurut saya Bu Puri itu sama sekali nggak asyik, Pak. Cuma menang cantik, tapi kaku dan membosankan. Puri tak bergeming dari layar ponselnya. Ia mendengar, tapi tak menunjukkan reaksi apapun mendengar ocehan Sandra. Maksud kamu apa, Sandra? Saya menggaji kamu bukan untuk menghina istri saya. Justru saya mau menyadarkan Bapak. Bapak nyari yang lebih cantik dari Bu Puri juga banyak. Saya contohnya, saya kurang menarik apa? Banyak yang bilang saya ini menyenangkan. Ingat Pak, kalau sekedar mencintai secara fisik, kecantikan itu ada kadaluarsanya. Tapi pernikahan itu bukan hanya tentang cantik, Pak. Pernikahan itu yang paling penting tentang ngobrolnya, deep talk. Apa sih gunanya cantik kalau nggak bisa diajak ngobrol? Apa gunanya cantik kalau tidak ada pengertiannya sama sekali? Padahal dalam pernikahan harusnya diisi dua orang yang saling mengerti. Sandra sengaja mengeraskan suaranya, supaya Puri mendengar apa yang ia katakan. Kalau Bapak bosan mengejar Bu Puri, Bapak ingat, ada saya yang akan menerima Bapak. Saya setia dan tidak akan meninggalkan Bapak. Saya juga bukan orang yang hobi membuat orang berharap, tapi tidak memberi kejelasan seperti istri Bapak yang sok cantik itu. Maksud kamu apa, Sandra? Jangan bicara sembarangan kamu.
Anggara benar-benar marah dan heran dengan sikap Sandra. Saya itu sedang mengungkapkan perasaan saya, Pak. Masa nggak ngerti sih? Sandra kesal. Kamu jangan aneh-aneh. Saya sudah punya istri. Buat apa punya istri tapi nggak berguna? Sandra! Anggara menggeram. Tapi Sandra malah mematikan sambungan telepon tanpa memberikan penjelasan. Bu Puri, saya menyukai Pak Anggara selama ini. Kalau Bu Puri memang tidak menyukai Pak Anggara, tolong lepas Pak Anggara buat saya. Saya yang akan membuatnya bahagia. Puri diam untuk beberapa saat. Sampai kemudian wanita itu mengangguk. Oke. Hanya satu kata. Oke. Tidak ada penjelasan apapun lagi. Karena Puri langsung pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Sandra menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak berbohong tentang menyukai Anggara. Selama ini ia menyimpan rasa itu karena tahu diri. Menyukai bosnya adalah sesuatu yang jauh dari jangkauannya. Jadi ia tidak pernah menunjukkan perasaannya. Bahkan seringkali Sandra membuang perasaannya. Apalagi setelah tahu bahwa bosnya mencintai istri penggantinya. Setidaknya aku lega dan tidak harus pura-pura lagi. Gumamnya meyakinkan diri bahwa keputusannya sudah benar. Sementara itu di kantor Anggara masih mempertanyakan sikap Sandra. Masalahnya wanita itu tak menjawab panggilannya sama sekali. Apa ini hanya strategi Sandra saja atau apa? Kalau iya, Anggara tidak setuju. Dan menurutnya Sandra terlalu lancang ikut campur masalahnya. Sialan! Anggara kesal. Panggilannya tak dijawab oleh Sandra. Anggara juga mencoba menghubungi istrinya tapi sama, wanita itu mengabaikan panggilannya. Seharian itu Anggara benar-benar tak tenang. Tapi pekerjaannya tak bisa ia tinggalkan. Alhasil, seharian ini pria itu terus uring-uringan. Ditambah sampai di rumah, Anggara juga tak menemukan istrinya. Istri saya di mana, Bik? Anggara bertanya pada bibi di rumah. Kurang tahu, Pak. Ibu pergi jam 4 sore tadi. Makin kesallah Anggara. Ajakan makan malamnya ditolak dengan alasan kurang enak badan. Dan ternyata istrinya malah pergi entah kemana. Anggara segera menghubungi sopir yang bertugas mengantar Puri. Istri saya mana? Oh, ibu ada di kafe Kejora, Pak. Dengan siapa? Saya kurang tahu, Pak. Saya di parkiran. Kalau masalah ibu janji dengan seseorang saya kurang tahu. Anggara menurunkan ponselnya. Ia sudah melihat CCTV kemarin. Orang yang Sandra curigai tidak begitu jelas terlihat di kamera. Terlebih selain mengenakan topi, pria itu juga mengenakan masker dan jaket yang gombrong. Anggara justru salah fokus dengan Puri yang banyak bicara dengan Andre selama di kafe. Itu sebabnya ia merencanakan makan malam dengan istrinya. Sayangnya ajakannya ternyata ditolak mentah-mentah. Jadi ini yang kamu bilang kurang sehat? Anggara sengaja menunggu di mobil sampai Puri selesai dengan Andre. Anggara melihat ke dalam tadi, itu sebabnya ia memilih menunggu di luar karena takut kalau di dalam ia akan kelepasan kendali. Hari ini perasaannya tak karuan dan hal itu cukup mempengaruhi emosinya. Kenapa di sini? Puri bersikap tenang. Menurutmu? Kenapa tidak ikut bergabung saja tadi? Aku takut mengganggumu yang sedang asik bersama pria lain. Sindir Anggara yang kesal bukan main. Dia temanku, bukan pria lain. Bukannya kamu sendiri yang menyuruhku untuk berteman? Balas Puri tak mau kalah. Aku tidak menyuruhmu untuk berteman dengan laki-laki. Apa waktu itu kamu bilang? Kamu hanya memintaku berteman, tidak menyebut gender. Meskipun begitu bukannya harusnya kamu tahu bahwa seorang istri tidak seharusnya berteman dengan teman laki-laki? Apa kamu sendiri berhenti berteman dengan perempuan setelah menikah? Iya. Aku tidak punya teman dekat perempuan setelah punya pasangan. Oh, ya? Senyum Puri terlihat mengejek. Memang suaminya mungkin tidak berteman dengan perempuan, tapi berhubungan sangat dekat dengan mantan istrinya.
Jadi, aku tidak boleh punya teman laki-laki? Boleh, tapi harus tahu batasannya. Lalu kamu sendiri? Apa kamu tahu batasanmu? Memangnya aku melakukan apa? Memangnya aku pernah jalan dengan perempuan lain setelah kita menikah? Puri jengkel sekali sebenarnya. Tapi kalau ia katakan, suaminya akan tahu bahwa ia sedang cemburu. Anggara sama sekali tak pernah sadar bahwa kedekatannya dengan mantan istrinya sangat tidak normal. Omongan Doni semalam sangat membekas di hati Puri. Seperti ayahnya yang tak pernah melupakan cinta pertamanya. Bisa jadi suaminya pun tipe yang sulit melupakan orang lama. Ia tak mau bernasib seperti ibunya. Tertipu, dibohongi selama bertahun-tahun. 17 tahun tak sadar hidup dalam kebohongan yang diciptakan oleh ayahnya. Semua hal itu memberi Puri trauma tersendiri. Membuatnya terjebak dalam justisiu tentang rasa tak percaya tentang cinta yang tulus itu tak benar-benar ada. Bagaimana kalau kita bercerai saja? Apa maksudmu? Anggara sangat terkejut. Setelah keseriusannya hati Puri sama sekali tak tergerak sedikit pun. Benar kata Sandra. Aku wanita yang membosankan. Kamu tidak akan bahagia bersamaku. Mata Anggara membeliak lebar. Tak menyangka kalau Sandra benar-benar mengatakan hal tadi di depan istrinya. Sandra hanya membual. Aku tidak mencintainya. Dan aku juga tidak mencintai kamu. Kamu tidak suka kan dipaksa? Sama. Aku juga. Aku tidak menginginkanmu. Jadi kita bisa saja. Kita sama kotornya. Siapa pria yang kamu temui di kafe kemarin? Anggara tak terima dengan ajakan cerai dari istrinya. Hubungan mereka cukup baik akhir-akhir ini. Harusnya hubungan mereka semakin berkembang. Tapi setelah bertemu pria misterius itu, sikap Puri jadi berubah 180 derajat. Bahkan kembali meminta cerai darinya. Menurutnya itu sangat aneh. Pasti ada yang tidak beres. Siapa? Andre? Puri hanya selalu bertemu Andre dan Salsa. Tidak ada orang lain yang dikenalnya. Pria bertopi hitam dan jaket biru. Tubuh Puri langsung menegang ketika mendengar ciri-ciri yang suaminya sebutkan. Topi hitam dan jaket biru. Itu adalah atribut yang dipakai Duni kemarin. Tapi sepertinya suaminya tak mengenali pria itu karena masih bertanya padanya. Aku tidak tahu siapa yang kamu maksudkan. Puri masih keras kepala menyembunyikan semuanya. Apa dia yang pria yang mempaksamu? Anggara hilang kendali. Ia tak tahan karena merasa istrinya terlalu terjebak dalam lingkaran hitam masa lalunya. Padahal ia tak peduli semua itu. Kamu tahu? Puri mencoba sekuat tenaga untuk tenang. Meski sejujurnya ia sangat malu dan tertekan sekali dengan masa lalunya. Suaminya mengetahui aib buruknya. Iya, aku tahu dan aku tidak peduli semua itu. Tapi aku peduli. Pada akhirnya suara Puri bergetar. Ia sangat tak suka membahas hal ini. Apalagi ia ada rasa dengan pria ini. Puri merasa seperti sedang ditelanjangi aibnya. Malunya tak terkira. Lalu karena itu kamu meminta cerai? Anggara meraih tangan Puri dan ia bisa merasakan tangan istrinya yang banyak berkeringat. Dengar, aku tidak peduli masa lalumu. Berhentilah meminta cerai dariku. Bisa? Puri bergeming. Ia tak tahu harus mengatakan apa. Hanya matanya yang memerah. Ia tidak tahu bagaimana cara supaya percaya pada kata-kata suaminya. Karena yang selama ini terpatri dalam memorinya hanyalah kata-kata buruk yang memberikan efek trauma yang membuatnya sulit untuk percaya pada ucapan pria. Belum lagi, Puri selalu merasa bahwa tubuhnya sangat kotor dan hina. Jangan sentuh aku. Puri berusaha melepaskan tangannya. Tapi Anggara kuku untuk menahannya. Aku kotor. Puri muak sekali dengan perasaan ini. Bagiku kamu suci. Orang lain yang berbuat hina, kenapa kamu yang harus merasa kotor?
Puri menangis. Ia tidak tahu bagaimana melawan perasaan jijik ini. Menjadi manusia normal yang menghargai tubuhnya sendiri. Anggara perlahan memeluk istrinya. Ia tahu Puri tidak akan senang dengan perbuatannya. Tapi ia ingin Puri tahu bahwa pelukan adalah salah satu dari bahasa cinta. Pelukan bukan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang menjijikkan. Aku harus apa supaya kamu percaya? Aku tidak peduli masa lalumu, sama sekali. Bisiknya, tapi Puri nampaknya memang belum terbiasa dengan sebuah pelukan. Carilah wanita yang normal. Kamu tidak akan pernah bahagia bersamaku. Puri berusaha melepaskan diri. Pelukan itu membuatnya risih bukan main. Kita bahkan belum mencobanya. Aku tidak ingin mencobanya. Aku tidak ingin sakit hati. Puri meneruskan kalimat itu dalam hatinya. Ia tahu kapasitas dirinya, kekurangan dirinya. Sandra benar, pernikahan tak hanya butuh fisik yang sempurna. Tanpa perlu dijelaskan, Puri sangat menyadari kekurangannya. Kenapa? Carilah wanita yang normal. Aku akan menemanimu berobat sampai mentalmu pulih kembali. Tidak semudah itu. Puri sudah mencoba berbagai cara. Ia sudah sering datang ke psikiater, minum obat selama bertahun-tahun. Tapi ia masih terus kembali terjebak dalam ketakutan ingatan masa lalunya. Aku bisa menunggumu sampai kamu siap. Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Kamu sudah melalui banyak kegagalan. Yang kamu butuhkan bukan wanita sepertiku, kamu butuh perempuan yang mengerti dirimu. Lama-kelamaan kamu akan lelah memahami orang sepertiku. Puri lepas dari pelukan Anggara. Banyak wanita baik-baik di sekelilingmu. Kamu bisa memilih salah satu dari mereka. Apa maksudmu wanita baik-baik? Hanya karena kamu korban pemaksaan lalu kamu merasa buruk. Anggara tak mengerti dengan pemikiran Puri. Aku memang tidak bisa menjaga diri. Puri juga terus menyalahkan dirinya sampai saat ini. Ia selalu berandai-andai-andai. Kalau pada hari itu ia tidak pergi dengan Doni. Atau andai saja waktu itu ia bisa lebih melawan. Ia mungkin masih bisa hidup normal sampai saat ini. Itu bukan salahmu. Anggara tak tahu lagi harus bagaimana memberi Puri keyakinan bahwa itu bukan salahnya. Lalu aku harus apa? Apa aku harus berhubungan dengan PL Kur supaya kita sama kotornya? Puri membisu. Wajahnya nampak letih, membahas masalah ini selalu membuatnya kehilangan banyak energi. Apa aku harus melakukan itu? Supaya kita sama kotor dan kamu tidak mempermasalahkan hal tidak penting itu? Kalau dengan begitu bisa membuatmu menerimaku, aku akan melakukannya. Sandra terus merasa gelisah di kosannya. Ia memang lega telah mengutarakan perasaannya. Tapi di sisi lain, ia juga merasa malu. Bagaimana besok? Apa ia sanggup bertemu bosnya? Atau mungkin bosnya bahkan tak peduli dengan ungkapan perasaannya. Kamu siapa, Sandra? Berani-beraninya kamu mengungkapkan perasaan pada Pak Anggara? Sandra menggalau. Tapi kalau pura-pura baik-baik saja di depan mereka juga lama-lama melelahkan. Kalau saja istri bosnya tak jual mahal, Sandra juga tak akan selancang ini. Ia akan sadar diri dan mundur. Tapi melihat hubungan mereka yang tak ada perkembangan, Sandra melihat ada celah yang bisa ia masuki dan gongnya hari ini ia lepas kendali. Ponsel berdering. Sandra langsung antusias saat melihat yang menghubungi adalah Anggara. Halo? Sandra? Ya, Pak. Carikan saya PL Kur yang bisa saya pakai malam ini. Maksudnya, Pak? Carikan saya pelasiar. Masih belum paham? Anggara terdengar sangat emosional. Buat apa, ya, Pak? Sandra yang galau, lalu mendapat perintah tak masuk akal itu jelas langsung ambiar. Jangankan ditanya bagaimana perasaannya masalah tadi siang. Bosnya malah memintanya mencari seorang pelacur. Apa maksudnya ini? Menurut kamu? Cepat carikan. Saya tidak peduli bagaimana bentuk atau harganya. Saya butuh cepat, sekarang juga. Terserah kamu mau cari di mana.
Puri berjalan terseok mengimbangi langkah cepat suaminya. Anggara kelewat muak mendengar permintaan cerai dari istrinya. Bukan sekali dua kali, bahkan di saat ia sudah mengungkapkan rasa. Berharap perasaannya terbalas karena hubungan mereka menjadi dekat akhir-akhir ini. Tapi lagi-lagi yang ia dengar adalah permintaan perpisahan. Sesuatu yang paling tidak diinginkannya. Ia sudah terlalu banyak melewati kegagalan. Bukan hal mudah bagi hatinya jatuh hati pada seorang wanita. Tapi ketika ia menemukan seseorang yang mampu menggetarkan hatinya, wanita itu malah justru terus ingin mengakhiri hubungan mereka. Tunggu di sini. Sebentar lagi Sandra datang. Anggara masuk ke dalam apartemen. Karena tentu ia tak mungkin membawa Pelcer ke dalam rumahnya. Ada ibunya di sana. Apa maksudmu? Puri menahan sakit dari tadi. Ia tahu rencana suaminya. Apalagi? Kamu merasa kotor, kamu merasa aku terlalu suci untukmu. Aku akan tunjukkan bahwa kita akan sama kotornya malam ini. Jadi tidak ada alasan lagi bagimu menolakku. Puri memaku. Sakit. Itu sudah pasti. Bukan ini yang ia inginkan. Tapi untuk menghentikan suaminya, Puri terlalu takut. Ia takut terbaca perasaannya. Mereka tak lagi bicara selama 15 menit lamanya. Sampai Sandra datang menemui mereka. Selamat malam, Pak Anggara, Bu Puri. Sandra datang dengan gaun terbuka. Tidak terlihat seperti Sandra yang biasanya yang mengenakan pakaian sopannya. Hati Puri bahkan sangat panas melihat pemandangan di depannya. Ia ingat ungkapan perasaan Sandra tadi siang kepada suaminya. Mana orangnya? Anggara sama sekali tak peduli dengan penampilan Sandra. Ia bahkan tak menganggap serius ungkapan perasaan Sandra tadi siang. Yang ada dalam pikiran Anggara hanyalah Puri dan Puri saja. Saya orangnya, Pak. Saya siap menjadi pelcer Bapak malam ini. Sandra bicara dengan mantap. Tangannya meremas satu sama lain. Sandra tidak main-main. 1-2 kesempatan yang datang akan ia ambil. Karena cinta tak tahu akan datang dengan cara apa. Toh istri bosnya juga tak menginginkan suaminya ini. Apa salahnya ia usaha? Rencana berhasil. Loh, Puri? Kamu kenapa? Salsa kaget melihat Puri sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Malam sudah sangat larut. Penampilan Puri juga tak begitu baik. Matanya sembab, seperti baru saja menangis. Yang lebih parah, tatapan mata Puri nampak kosong seperti orang yang tengah kebingungan. Apa, aku boleh menginap di sini? Suara Puri bahkan terdengar bergetar. Salsa ingin bertanya kenapa. Tapi ia tahu pasti telah terjadi sesuatu yang serius melihat bagaimana keruhnya wajah Puri. Salsa akhirnya mengangguk dan membukakan pintu rumahnya lebih lebar. Ayo masuk. Terima kasih. Puri mengikuti Salsa masuk. Wanita itu mengantarnya ke dalam kamar tamu untuk ia tempati. Maaf, ya. Kamarnya sempit terus agak pengap soalnya jarang dipakai, jarang dibersihin juga. Tidak apa-apa. Kamarku di kampung lebih sempit dari ini. Biar aku yang bersihkan sendiri. Puri mengambil alih kemoceng dari tangan Salsa. Tapi Salsa tak membiarkan Puri mengambil benda itu darinya. Nomor. Kamu tamu di sini. Biar aku yang bersihin. Oke? Tapi, kamu duduk manis aja di sana. Salsa tahu Puri pasti sedang ada masalah besar. Kalau tidak, tak mungkin sampai malam-malam begini datang ke rumahnya. Puri pada akhirnya menurut. Lagi pula raganya seolah tak bertenaga saat ini. Untuk bisa sampai di sini juga perjuangan ketika tremor terus menyerangnya sepanjang perjalanan tadi. Apa terjadi sesuatu? Tanya Salsa sembari mengganti spray dengan yang baru. Ia tahu Puri bukan tipe yang mudah menceritakan masalah pribadinya. Selama mereka dekat akhir-akhir ini, Puri juga lebih banyak menjadi pendengar dan hampir tidak pernah membahas masalah pribadinya.
kecuali rencananya yang hendak mencari kontrakan dan batal. Puri juga tak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya. Puri ragu untuk menjawab. Lagi-lagi, untuk percaya pada orang bukanlah sesuatu yang mudah bagi Puri. Apalagi Salsa bagi Puri termasuk teman baru. Karena di masa lalu mereka tidak bisa dibilang dekat. Hanya sebatas mengenal dan jarang sekali terlibat obrolan. Kalau nggak mau jawab, nggak apa-apa kok. Kamu tenangin diri dulu. Istirahat. Salsa telah selesai mengganti sprek dan sarung bantal. Puri masih memaku di tempatnya. Ingin berbagi kisahnya, ingin berbagi kegelisahan. Tapi terlalu banyak hal yang ia cemaskan. Saking selama ini ia tak pernah lagi percaya pada siapapun setelah pengkhianatan Risa. Salsa? Ya? Salsa masih menunggu. Karena Puri sepertinya punya masalah besar. Bagaimana caranya supaya kita percaya pada orang lain? Giliran Salsa yang dibuat bingung dengan pertanyaan aneh itu. Bagaimana caranya supaya kita berhenti mencemaskan sesuatu dengan berlebihan? Mata Puri terlihat putus asa. Ia ingin normal, tapi rasanya sulit sekali. Bagaimana caranya membuang rasa takut pada sesuatu yang bahkan belum juga terjadi? Mata Puri kini basah. Bayangan Anggara yang masuk ke dalam kamar berdua dengan Sandra membuat dadanya sesak. Terbayang apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Semua sudah terlambat. Rasanya Puri semakin sulit untuk bisa menyembuhkan traumanya. Kamu sepertinya butuh ke psikiater, deh. Aku sudah pernah minum banyak obat, tapi hanya menenangkan sementara saja. Aku dengar ada hipnoterapi untuk korban yang punya masalah comarek. Kamu bisa coba itu. Salsa baru tahu kalau Puri punya kecemasan separah itu. Namun untuk bertanya apa hal yang membuatnya jadi seperti itu, Salsa belum berani. Karena beberapa waktu mengenal ia jadi tahu kalau Puri sangat tertutup. Sifatnya jauh berbeda dengan saat masih sekolah dulu. Meski mereka tak dekat. Tapi Salsa mengenal Puri sebagai pribadi yang ceria. Tapi selama beberapa waktu ini, ia bahkan jarang sekali melihat Puri tersenyum meski ia dan Andre sampai tertawa terbahak saat sedang bercerita. Semalaman Puri tak bisa tidur. Mungkin hanya 1 jam ia tertidur ayam. Itu pun dengan perasaan gelisah yang luar biasa. Dikatakan menyesal karena tak mencegah suaminya, iya. Tapi di sisi lain, Puri juga merasa ini mungkin keputusan yang tepat. Sakitnya hanya akan sementara. Ia pasti bisa bangkit lagi seperti yang sudah-sudah. Meski untuk itu membutuhkan waktu yang akan sangat lama. Ini rasanya seperti kembali ke titik paling rendah. Bedanya saat ini, sudah tak ada ibunya. Dan sepertinya akan sangat sulit untuknya untuk bangkit lagi. Sarapan dulu. Salsa datang membawakan bubur ayam. Puri hanya menoleh lemah. Kepalanya pusing, rasanya mau pecah. Seperti darah menggumpal di ujung kepala. Sakit luar biasa. Makan dulu baru aku temani ke dokter. Kamu butuh pertolongan tahu. Puri menerima bubur itu. Bahkan sikap baik Salsa tak lantas membuatnya percaya Salsa orang yang baik. Puri bahkan sudah mencemaskan kelak Salsa juga akan menyakitinya seperti yang dilakukan Risa dulu padanya. Terima kasih. Puri menyuapkan bubur itu ke mulutnya. Mungkin karena hatinya yang resah, ia bahkan tak bisa menemukan titik enak dari bubur yang terlihat menggiurkan itu. Hambar. Hampa. Sebentar, ya? Kayaknya ada tamu. Salsa berdiri ketika mendengar suara bel rumahnya berbunyi. Tak mungkin Andre. Karena Andre biasa keluar masuk rumah sesuka hati. Setelah Salsa pergi, Puri memaksakan diri untuk menelan bubur itu sekuat tenaga. Ia sudah pernah di fase terendah. Saat ini ia tidak punya tempat bergantung. Hanya diri sendiri tempat bergantung. Jadi Puri merasa harus segera pulih secepatnya. Ia tak boleh terpuruk dan sakit terlalu lama. Karena ia tak punya siapa-siapa di sini. Sayangnya,
perutnya tak bisa dipaksa. 5 suapan membuat Puri merasakan mual luar biasa dan ujungnya ia harus berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan makanannya. Hingga akhirnya lemas yang tersisa. Puri! Salsa yang melihat Puri berlari ke kamar mandi langsung menyusul. Kamu nggak apa-apa? Salsa panik. Puri menggeleng sembari membersihkan mulutnya. Habis ini kita ke rumah sakit aja. Pasti ada masalah juga di lambung kamu. Puri tak menolak. Ia memang butuh pertolongan. Tapi, Salsa terlihat ingin mengatakan sesuatu. Di depan ada Sandra. Mau kamu temui dulu? Salsa pikir, Sandra pasti dikirim suami Puri datang ke rumahnya. Sandra? Entah kenapa, mendengar nama itu membuat Puri sakit. Iya, mungkin disuruh suami kamu. Salsa kesal. Kenapa malah mengirim asisten, bukannya datang sendiri cari istrinya? Itu yang Salsa pikirkan. Karena ia tidak tahu apa permasalahan rumah tangga Puri. Puri awalnya ragu untuk menemui Sandra. Tapi lagi-lagi, Puri sama sekali tak bisa menunjukkan sisi lemahnya pada orang yang menyakitinya. Jadi ia memutuskan untuk menemui Sandra. Sandra duduk tenang, menunggu kedatangan Puri. Sampai akhirnya orang yang ditunggunya datang. Puri sudah terlihat lebih segar setelah sebelumnya sengaja membersihkan wajahnya. Supaya tak terlihat bagaimana kacaunya ia malam ini. Tapi mata Sembah Puri sama sekali tak bisa berbohong dan mata Sandra tak bisa dibodohi. Ada apa mencariku? Tanya Puri yang sudah duduk didampingi Salsa. Aku mau bicara berdua. Sandra tak ingin ada Salsa di pembicaraan mereka. Salsa yang mendengar itu jadi kesal. Apalagi sikap Sandra tak seramah pertama mereka jumpa. Entah masalah apa yang terjadi. Aku ke belakang. Kalau ada apa-apa, panggil aku, ya. Salsa khawatir Sandra macam-macam pada Puri. Puri mengangguk. Dan anehnya, Puri bahkan masih belum bisa 100% percaya bahwa Salsa orang yang baik. Selalu ada rasa curiga di sudut hatinya mau sebaik apapun orang padanya. Aku nggak habis pikir ada manusia semunafik kamu. Sandra mulai bicara dengan ada ketusnya. Benar-benar seperti bukan Sandra yang Puri kenal selama ini. Dan aku sama sekali nggak ngerti kenapa Pak Anggara jadi sebodoh itu mencintai wanita sakit mental seperti kamu. Apa maumu? Sandra mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah video. Saking bodohnya. Bukannya menikmati wanita yang bisa memberinya surga dunia, dia malah menangisimu seperti orang gila. Sandra sangat sakit hati semalam. Apa yang terjadi di luar ekspektasinya? Anggara hanya sekedar ingin membuat Puri cemburu, menyerah dan mengakui perasaannya. Tapi wanita sakit mental ini malah pergi entah kemana. Padahal Anggara masih berharap Puri akan menghentikannya. Ini kesempatan terakhir untukmu. Kalau kamu benar tidak ingin kembali ke Pak Anggara, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan menggunakan cara paling licik untuk memilikinya. Rasa sakit yang menggumpal di kepala Puri seketika memudar. Entah kenapa ia merasa lega luar biasa. Tapi di satu sisi, ia juga bimbang dengan keputusannya. Tapi bukannya sekarang pun ia juga sakit. Lalu apa bedanya sekarang atau nanti? Bukannya sekuat apapun ia menjauh dari rasa sakit. Tapi nyatanya itulah resiko kehidupan. Dimanapun dan kapanpun, sedih, kecewa, tangis, dan sakit adalah sesuatu yang tak akan terhindarkan. Ikut aku sekarang, atau aku akan merawat Pak Anggara dan membuatnya jatuh dalam pelukanku. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengerti manusia aneh sepertimu. Sandra sudah berdiri. Puri masih bimbang. 1, 2, aku ikut. Puri akhirnya memilih untuk mengambil resiko. Semalaman ia memikirkannya. Sepertinya ia tak bisa terus hidup dengan terus menghindar dari rasa sakit, terus merasa takut, cemas, dan khawatir.
Aku tunggu di mobil. Sandra keluar. Sementara itu, Salsa keluar dari tempat persembunyiannya. Kamu mau pergi? Puri mengangguk. Kamu yakin? Lagi, Puri mengangguk. Kalau ada apa-apa hubungi aku. Kalau butuh teman cerita, jangan sungkan hubungi aku. Puri mengangguk, pelan-pelan mencoba untuk percaya pada Salsa. Meski untuk 100% percaya, ia belum mampu. Aku pergi dulu. Maaf sudah merepotkanmu. Apa sih? Kita kan teman. Salsa memeluk Puri. Tapi Puri tak membalas pelukan Salsa. Ia masih belum terbiasa dengan yang namanya pertemanan setelah sekian lama menjadi manusia yang individualis. Aku pergi dulu. Puri berpamitan sekali lagi sebelum pergi. Salsa mengantar sampai di luar. Sampai Puri masuk ke dalam mobil Sandra dan meninggalkan halaman rumahnya. Kita mau kemana? Setelah agak jauh, Puri baru sadar kalau arah mobil Sandra bukan mengarah ke rumah atau ke apartemen semalam. Sandra tak menjawab dan terus fokus menyetir. Sandra! Feeling Puri tak enak. Sampai kemudian wanita itu merasa ada yang tidak beres. Seolah sedang ada yang mengawasinya. Puri menoleh ke belakang dan menemukan Doni duduk di jok belakangnya. Wanita itu kaget bukan main. Sayangnya belum sempat berteriak. Doni sudah lebih dulu membungkam Puri dengan obat bius yang membuat wanita itu seketika tak sadarkan diri. Berhasil. Pertolongan. Gelap. Dingin. Itu yang Puri lihat dan rasakan ketika pertama kali membuka mata. Butuh beberapa lama sampai ia mengingat bagaimana terakhir kali ia berada di mobil Sandra dan dibekap oleh Doni sebelum kemudian semuanya terasa gelap. Di detik kesadarannya kembali Puri merasakan ketakutan luar biasa. Tapi ketika tangannya bergerak ia baru menyadari bahwa ia tergeletak di atas dedaunan kering. Lalu di sekelilingnya banyak pohon-pohon yang menjulang tinggi. Di mana ini? Puri hanya bicara dalam hati. Karena ia tahu bahwa mungkin ia sedang dalam pengawasan Doni atau Sandra. Puri bahkan membeku dan takut bergerak, lalu menimbulkan suara yang bisa memicu mereka tahu bahwa ia telah sadar. Ya Tuhan, apakah ini saat-saat terakhirku? Jantung Puri berdetak teramat kencang. Bahkan ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang lebih keras dari detak jarum jam. Puri memang pernah di fase ingin mati. Dulu. Tapi ibunya adalah alasannya untuk hidup. Ibunya sudah dihancurkan oleh ayahnya. Dan ia tak mungkin pergi dan menambah kehancuran ibunya. Alasan kedua Puri bertahan hidup adalah, ia ingin melihat karma orang-orang yang telah menyakitinya. Yang sampai saat ini ia lihat, mereka semua masih hidup dengan sangat baik. Terutama Doni yang hidupnya sepertinya berjalan begitu mulus tanpa celah berarti. Pria jahat itu belum juga berubah sampai saat ini. Selamat malam, cantik. Tubuh Puri kali menegang hebat. Matanya membulat sempurna kalau wajah bajingan itu tepat muncul di atas wajahnya, lengkap dengan senyum liciknya. Melihat itu Puri jelas langsung bergerak refleks untuk menjauh. Tapi sayangnya di detik itu, ia baru sadar kalau tangannya memang bebas. Namun ternyata kakinya terikat. Persis seperti 10 tahun lalu. Hanya bedanya saat itu Doni mengikat tangannya bukan kakinya. Entah apa yang pria itu rencanakan. Apa maumu? Nafas Puri terengah. Setelah sekian lamanya, ia seperti kembali ke 10 tahun silam. Saat bajingan ini menghinakan dan mempermalukannya. Bukannya menjawab Doni malah tertawa terbahak. Sangat keras. Berarti, tempat ini mungkin sangat jauh dari penduduk. Karena pria itu berani tertawa sekeras itu. Kenapa wajahmu tegang begitu? Padahal aku sedang mengajakmu reuni. Bukankah 10 tahun lalu sangat menyenangkan? Kenapa tidak kita ulangi kesenangan yang waktu itu? Senyum Doni sungguh mengerikan. Memang gelap,
Tapi Puri masih bisa melihat dengan jelas gigi putih pria itu yang seolah tengah mengejeknya. Ternyata kamu memang iblis. Puri berusaha untuk melawan rasa takutnya. Tapi sayangnya suaranya bahkan terlalu bergetar untuk bisa menyembunyikan rasa takut yang luar biasanya. Kenapa suaramu, sayang? Bukannya biasanya kamu selalu bersikap berani? Istriku bahkan sering kau buat kesal setiap kali bertemu. Kalian sama-sama manusia sakit. Puri tak tahan lagi untuk tidak meluapkan amarahnya. Oh, ya? Bukannya kamu juga sakit? Setelah kejadian itu bukannya kamu hampir gila? Doni tersenyum puas. Harusnya kamu berterima kasih setelah kuberikan kenikmatan. Apa karena baru sekali jadi kamu belum menemukan titik nikmatnya? Haruskah kulakukan kedua kalinya? Aku yakin setelah itu, kamu akan menemukan titik bahagia yang tak bisa kamu ungkapkan. Cuy! Saking muaknya, Puri langsung meludahi wajah Doni. Pria itu berubah menggelap. Iblis! Sentak Puri marah. Tentu Puri merasa takut. Sangat. Tapi kalaupun harus mati malam ini, Puri akan mati-matian menjaga harga dirinya. Kalaupun harus mati, setidaknya ia akan mati dengan menjaga kehormatan dirinya. Tidak akan ia biarkan lagi bajingan ini menghinakannya. Doni tertawa. Ia akui Puri jauh lebih berani dibandingkan ketika remaja dulu. Waktu itu Puri menangis memohon ampun dan meminta dilepaskan. Tapi kali ini Puri sama sekali tak melakukan itu. Kamu pikir melakukan hal seperti ini pada perempuan membuatmu terlihat hebat? Kamu salah. Justru kamu terlihat seperti banci yang menjijikan. Kalau kamu memang hebat, kamu pasti akan melakukan cara yang lebih elegan supaya perempuan yang kamu mau melayanimu. Tapi bisamu hanya memakai cara kotor dan rendahan seperti ini. Puri sembari berusaha melepas ikatan di kakinya. Tapi ternyata ikatannya sangat kuat. Ia tidak mungkin menggunakan tangannya sekarang. Karena Doni mungkin saja malah akan mengikatnya. Entah apa yang diinginkan pria ini dengan mengikat kaki dan membebaskan tangannya. Kenapa? Apa kakimu sakit? Rupanya Doni sadar juga pergerakan Puri meski sudah dilakukan dengan sangat hati-hati. Di detik itu Puri sudah kalut. Kalau tangan dan kakinya terikat, akan semakin sulit baginya untuk melarikan diri. Nafas Puri kian tercekik ketika tangan Doni mulai menarik tali tambang tersebut, yang membuat tubuhnya terseret. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu sebelum menikmati surga dunia? Doni meletakkan tali tambang itu di pundaknya, lalu mulai pelan-pelan menarik tubuh Puri. Mulai terdengar suara gesekan kulit tubuh dan dedaunan. Puri tak kuasa menjerit. Tubuhnya sakit bukan main. Sekuat tenaga ia berusaha menahan kepala dari benturan. Tapi tentu saja hal itu tak terhindarkan. Entah iblis macam apa yang merasuki bajingan itu. Yang pasti Puri sudah pasrah jika memang harus mati sekarang. Mungkin mati memang lebih baik dibandingkan ia hidup dengan banyak trauma dan kekhawatiran. Dengan mati, penderitaannya mungkin akan berakhir. Sayangnya, ia bahkan masih punya inisiatif untuk hidup. Tangan Puri berusaha menggapai 1-2 pohon yang mungkin saja bisa menahannya dari seretan manusia setan itu. Sampai akhirnya ia mampu menggapai 1 batang pohon yang membuat seretan itu terhenti untuk beberapa saat. Puri memejamkan matanya dengan nafas yang sudah tak karuan. Ia menunggu apa yang akan terjadi. Mungkin pria itu akan memberikan pukulan mematikan padanya. Sungguh, Puri sudah sangat pasrah. Ibu. Air mata Puri meleleh. Dalam hati ia memanggil ibunya. Kita akan segera bertemu. Dewaka? Suara pukulan itu terdengar kencang. Sangat kencang. Selamat tinggal dunia. Puri memejamkan matanya rapat-rapat. Tapi kemudian ia tersadar. Kenapa ia tak merasakan sakit? Padahal pukulan itu terdengar keras sekali. Apa aku belum mati? Seketika Puri membuka matanya.
Hening. Di mana laki-laki bajingan itu? Mata Puri mencari-cari tapi tak menemukan siapapun. Sampai kemudian ia merasakan ada yang memegang tangannya. Sontak saja Puri berteriak. ARGHT, ini aku. Kita harus pergi dari sini. Setelah melepas Puri pergi, Salsa merasa tak tenang. Entah karena apa. Padahal Puri berpamitan untuk menemui suaminya. Hanya saja feeling Salsa tak enak melihat Sandra. Waktu pertama bertemu, wanita itu terlihat sangat ramah sekali. Tapi yang ia lihat tadi adalah sosok Sandra yang sangat berbeda. Sampai kemudian Salsa nekat membuntuti mobil Sandra. Sayangnya, di tengah perjalanan ia kehilangan jejak. Sepertinya Sandra sadar telah diikuti. Makanya wanita itu langsung menambah kecepatan mobilnya. Sangat lihai menurutnya untuk seorang wanita bisa berkelit selincah itu. Sial! Dan naasnya, Salsa baru tersadar kalau arah mobil Sandra menuju keluar kota. Harusnya suaminya ada di kota ini bukan? Tapi kenapa mereka malah menuju keluar kota? Salsa beberapa kali menghubungi nomor Puri tapi tak ada jawaban. Ingin menghubungi suami Puri tapi ia tak memiliki kontaknya. Bahkan juga alamat rumah atau kantornya. Bagaimana ini? Salsa yang kalut lalu menghubungi Andre. Andre, ini bahaya. Bahaya kenapa? Puri, ceritanya panjang. Sekarang kamu tolong hubungi suami Puri. Istrinya dalam bahaya. Dalam bahaya gimana maksudnya? Yang jelas, sah. Andre yang memang memiliki perasaan pada Puri jelas ikut panik mendengar kabar tersebut. Pokoknya sekarang kamu hubungi suaminya. Ini darurat. Kalau darurat kenapa nggak langsung lapor polisi? Nggak segampang itu, Andre. Pokoknya gimana pun caranya kamu cari tahu kantor suaminya Puri. Kasih tahu dia kalau istrinya dalam bahaya. Salsa buntu. Oke. Aku ke kantornya sekarang. Kamu tahu alamatnya? Tahu. Puri pernah kasih tahu kantor suaminya pas aku nanya pekerjaan. Oke. Buruan, Andra. Perasaanku nggak enak. Aku tunggu kabar secepatnya. Tidak selamat. Dua wanita itu berlari sekencang-kencangnya. Tanpa tahu arah, tanpa tahu tujuan. Beberapa kali mereka tersandung, bangkit lalu berlari lagi. Jangan tanya lagi, nafas mereka putus-putus. Tenggorokan kering, keringat bercucuran padahal udara begitu dingin luar biasa. Angin juga bertiup begitu kencang. Oh! Untuk ketiga kalinya Jelita terjatuh setelah berkali-kali kakinya tersangkut akar pepohonan. Kamu tidak apa-apa? Tanya Puri dengan nafas putus-putus. Bahkan sekedar menelan air ludah saja sudah tak tersisa rasanya. Mulut terasa kering kerontang. Perutku sakit. Jelita memegangi perutnya. Aku harus bagaimana? Puri panik. Yang ia tahu Jelita sedang hamil muda. Beberapa kali terjatuh, takutnya terjadi sesuatu dengan kandungannya. Kita istirahat sebentar. Puri membantu Jelita bersandar di pohon besar. Malam benar-benar gulita dan mencekam. Entah mereka berlari ke arah yang dekat dengan pertolongan atau malah justru menjauh dari pertolongan. Yang mereka tahu mereka harus berlari menjauh dulu dari manusia iblis itu. Kenapa kamu bisa di sini? Puri ikut bersandar di samping Jelita. Mereka sama-sama tengah mengatur nafas mereka. Jelita belum bisa menjawab. Tubuhnya masih gemetaran. Tak pernah ia sangka akan mengikuti Doni sejauh ini dan berada di kondisi mencekam ini. Aku curiga pada suami Mbak Tantri. Jelita bercerita pelan-pelan. Puri menoleh ke perempuan di sebelahnya. Wajahnya tak begitu terlihat jelas, tapi nafas Jelita yang terengah sudah membuat Puri mampu membayangkan wajah wanita tersebut saat ini. Karena ia sendiri juga tak kalah kacaunya. Baunya hampir mirip dengan pria yang mempeksku. Jelita teringat bagaimana ia diam-diam mengikuti Doni. Anehnya,
Laki-laki itu seringkali berada di tempat tak jauh dari Puri berada. Hal yang membuat Jelita begitu keheranan dan penasaran, yang kemudian mengantarkannya di tempat ini. Entah keberanian dari mana yang Jelita punya. Ia bisa-bisanya mengikuti Doni yang masuk ke dalam hutan. Padahal ia bisa saja memutuskan untuk stop dan tak mempedulikan Puri. Toh mereka tidak dekat dan ia masih sakit hati karena Anggara yang lebih memilih wanita ini daripada dirinya. Dengan bodohnya aku mengikutinya sampai di sini. Jelita tersenyum miris. Padahal kamu sudah merebut Mas Anggara dariku. Teringat hal itu, Jelita merasa sesak. Maaf. Puri sungguh merasa bersalah pada Jelita. Tapi di satu sisi, ia juga menyesal tidak memberikan Anggara kesempatan. Padahal pria itu sudah begitu banyak memberikan bukti cinta. Tapi ia yang terlalu sibuk dengan ketakutan yang ia pikirkan sendiri. Apa masih ada kesempatan untuk hidup? Gumam Puri takut. Apakah Doni akan tersadar cepat dan mengejar mereka? Andai ia masih diberi kesempatan untuk hidup. Puri ingin sekali mengatakan bahwa ia juga mencintai suaminya. Maaf. Untuk pertama kalinya Puri merasa sangat-sangat menyesal. Ia teringat bagaimana malam itu suaminya begitu putus asa meyakinkan perasaannya. Dan bodohnya ia terus saja takut dan takut pada sesuatu yang bahkan tidak atau belum tentu terjadi. Suara kemerisik dedaunan yang terinjak membuat dua perempuan itu langsung diam. Benar-benar diam, sampai bernafas pun rasanya sangat takut dan mereka tahan-tahan. Tangan mereka tanpa sadar saling menggenggam satu sama lain. Seolah mereka saling bergantung satu sama lain untuk bisa selamat. Serak, serak, serak. Suara itu semakin dekat. Puri dan Jelita sama-sama membungkam rapat mulut mereka. Rasanya seperti mereka tak akan selamat. Aku tahu kalian ada di sini. Suara Doni menggeram. Rencananya nyaris tak pernah menemui kegagalan. Siapa kira-kira bajingan yang berani ikut campur masalahnya? Ia tak sabar untuk membuat perhitungan. Di mana kalian? Doni berteriak. Pria itu menggila. Berjalan ke sana kemari, menyoroti dengan senter yang dibawanya. Melihat itu Jelita dan Puri merasa harapan hidup mereka semakin menipis. Meski mereka berdua, tapi menghadapi iblis seperti Doni belum tentu mereka menang. Terlebih mereka tak punya senjata sama sekali. Harus dengan apa melawan? Sandra! Entah kenapa Doni malah meneriakkan nama Sandra. Sepertinya Doni mengira Sandra mengkhianatinya. Padahal yang menolong Puri tadi adalah Jelita. Pegangan tangan Puri dan Jelita kian mengerat seiring langkah Doni lebih mendekat ke arah mereka. Lari! Jelita berbisik. Perutmu? Puri khawatir dengan kondisi perut Jelita yang kram sebelumnya. Aku belum ingin mati. Jelita memberi aba-aba, sebelum kemudian mereka kembali berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat persembunyian mereka sebelumnya. Doni yang mendengar itu tak tinggal diam. Ia langsung mengejar ke arah Puri dan Jelita yang berlari. Hutan yang sunyi itu kembali gaduh oleh suara langkah kejaran kaki. Oh! Kali ini gantian Puri uang tersandung akar pohon. Ayo, kita tidak punya waktu. Jelita menarik Puri untuk berdiri. Tak ada waktu untuk sekedar mengaduh. Mereka terus berlari, bahkan entah ke arah yang mereka sendiri tak tahu. Sejauh apa mereka masuk ke dalam hutan. Yang mereka pikirkan hanyalah bisa selama dari kejaran manusia setengah iblis itu. Berhenti kalian! Shit! Umpatan itu keluar dari mulut Doni kala kali ini gilirannya tersandung akar pohon. Sementara itu Jelita dan Puri mulai kehabisan nafas. Bahkan kaki pun semakin melemah untuk bisa digerakkan. Termata Jelita yang merasa perutnya semakin sakit. Aku tidak kuat lagi. Jelita terduduk sembari memegangi perutnya. Biar ku gendong. Puri masih punya sedikit tenaga. Setidaknya mereka harus memastikan aman dulu.
Badanku berat. Tidak apa-apa. Naik saja. Jelita terpaksa menuruti, karena ia benar-benar tak punya tenaga lagi. Dengan terseok Puri membawa Jelita di punggungnya. Apa kamu mencintai Mas Anggara? Di saat genting seperti ini, bisa-bisanya Jelita masih membahas tentang Anggara. Jangan membahas hal tak penting dulu. Puri tak ingin Jelita sakit hati kalau mendengar pengakuannya. Setidaknya kalau aku mati hari ini, aku ingin memastikan kalau Mas Anggara tidak salah dengan pilihannya. Aku sangat mencintainya, tapi aku sadar, aku sudah kotor. Aku juga sudah kotor. Puri langsung menimpali. Ia ingin Jelita tak terlalu menghinakan dirinya. Seperti apa yang ia lakukan, bahkan sampai sekarang. Apa maksudmu? Doni mempeksku waktu aku masih 14 tahun. Dan sepertinya dia juga melakukan hal itu padamu. Puri tak pernah mengatakan seterang ini tentang masa lalunya. Entah, mungkin karena bernasib sama. Puri bisa seterbuka ini. Kamu tahu dari mana? Jelita kaget. Dari mana Puri tahu? Sedang ia masih dalam tahap curiga. Feelingku saja. Apa motifnya melakukan itu? Aku tidak punya masalah apapun dengannya. Puri tak menjawab. Ia mulai kehabisan nafas. Kakinya tak bisa bergerak lagi. Jawab pertanyaanku. Kemana bajingan itu? Kenapa dia tidak mengejar kita? Seketika mereka tersadar kalau mereka terlalu asik mengobrol dan lupa bahwa suara langkah Doni tiba-tiba tak terdengar lagi. Hening. Suasana kembali mencekam. Tapi justru hal itu tak membuat mereka tenang. Justru mereka merasa bahaya seolah begitu dekat dengan mereka. ARGHT! Teriakan Jelita menggema di hutan belantara. Tubuh wanita itu ditarik paksa dengan kekuatan besar hingga tak mampu melawan. Jelita! Puri berusaha menyelamatkan Jelita, tapi ia kalah cepat. Doni terlanjur mengeluarkan senjata dari balik jaketnya. Rupanya kamu jalang! Doni akhirnya tahu siapa yang sudah mencampuri urusannya. Apa kamu bosan hidup? Tubuh Jelita gemetaran. Nyawanya seolah sedang di ujung tanduk. Jangan lukai dia! Bukannya targetmu aku. Puri berusaha menyelamatkan Jelita. Meski ia tak yakin caranya akan berhasil. Lari! Jangan pedulikan aku. Lari! Jelita merasa sudah tak tertolong. Setidaknya di antara mereka harus ada yang selamat dan membuat Doni membusuk di penjara. Jangan sampai mereka berdua mati konyol di hutan ini dan penjahatnya melenggang bebas tanpa hukuman. Tapi Puri jelas tak bisa meninggalkan Jelita. Kalau harus mati, mereka harus mati berdua. Tidak boleh ada yang meninggalkan satu sama lain. Lepaskan dia. Kalau kamu mau nyawaku, aku tidak masalah. BNH saja aku. Tenang saja. Tidak usah saling rebutan. Kalian berdua hanya sedang menunggu giliran. Doni meletakkan pistol itu di kepala Jelita. Wanita itu sudah pasrah dan memejamkan matanya. Puri menggelengkan kepalanya. Sampai suara pistol itu terdengar menggema di langit malam ini. Hanya namanya. Malam apa ini? Apa ini mimpi? Puri memaku dengan detak jantung yang sudah tak beraturan. Kakinya lemas selemas-lemasnya setelah peluru itu hampir-hampir mengenai tubuhnya. Ya, bukan Jelita, tapi Doni mengarahkan peluru itu ke arahnya. Bagaimana? Sudah siap untuk ke neraka, sayang? Doni nampak puas melihat wajah pias Puri. Ya, memang gelap. Tapi pria itu bisa merasakan bagaimana wajah Puri yang seperti berada di ambang hidup dan kematian. Sementara Jelita tak nampak lebih baik. Ia masih berharap Puri hidup dan membawa pria ini ke pengadilan dunia. Kalian berdua akan mendapat giliran. Jadi jangan saling berebutan. Siapa yang mau mati lebih dulu? Kamu? Bisik Doni ke telinga Jelita. Atau kamu?
sayang? Doni mengarahkan senjatanya ke arah Puri yang masih memaku tak bergerak. Di saat Doni mengarahkan pistol itu ke lain arah, dengan cepat Jelita menggunakan kesempatan itu untuk menggigit lengan Doni kuat-kuat dengan giginya. Hal yang tentu saja tak Doni sangka-sangka. Tapi tentu saja tenaga Jelita tak cukup kuat untuk melawan Doni. Dengan sekali gerakan, Jelita sudah berhasil Doni lumpuhkan. Niat Jelita memang hanya untuk mengalihkan perhatian Doni. Ia sadar ia tak cukup mampu untuk melawan manusia iblis ini. Kamu mati sekarang. Doni mencekik leher Jelita. Wanita itu merasa kesakitan yang luar biasa. Sesak, nafasnya 1-2. Jelita sudah pasrah pada kematiannya. Tapi kemudian seseorang memukul kepala Doni. Ya, Jelita berhasil mengalihkan perhatian Doni beberapa saat, dan membuat Puri punya kesempatan untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa melumpuhkan pria tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah dahan kayu yang bisa ia gunakan untuk melawan. Sayangnya dahan itu tak cukup mampu untuk melumpuhkan Doni. Hanya memang setidaknya mampu menyelamatkan Jelita. Kini ganti Puri yang jadi sasaran Doni. Pistol mengarah tepat ke kepala Puri. Nafas Puri serasa terhenti saat itu juga. Ia tak pernah menyangka akan mengalami malam mencekam antara hidup dan mati seperti ini. Rasanya seperti harapan hidupnya tinggal 0 sekian persen saja. Keselamatan mereka tinggal menunggu keajaiban saja. Langkah Doni mendekat ke Puri. Jelita belum bisa berbuat apapun. Rasanya nyawanya tinggal sejengkal lagi akan melayang kalau saja Puri tidak mengalihkan perhatian Doni tadi. Suara ikat pinggang yang terlepas membuat Puri memasang sikap waspada. Puri kembali teringat kejadian 10 tahunan silam. Awal mula Doni merenggut kehormatannya. Apa malam ini akan terulang kembali? Puri ingin sekali berlari, tapi ia sama sekali tak bisa bergerak. Kakinya kaku, matanya ketakutan luar biasa. Tuhan, aku ikhlas mati malam ini. Asalkan kejadian silam tak terulang kembali. Plak! Sabetan ikat pinggang itu mengenai tubuhnya. Puri tersentak, jerit dan tangis keluar dari mulutnya yang kering. Wanita itu hanya sanggup meringkuk ketika pukulan bertubi-tubi itu mengenai tubuhnya. Jelita yang melihat itu tak bisa tinggal diam. Meski ia sendiri sudah nyaris kehilangan tenaga. Tapi entah kekuatan dari mana Jelita masih sanggup berpikir. Mencari apa yang bisa ia gunakan untuk melawan. Sampai kemudian ia menemukan sebuah batu yang cukup besar. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia lempar batu itu hingga mengenai kepala Doni. Alhasil, cambukan pria itu terhenti. Karena lemparan Jelita rupanya benar-benar mengenai sasaran dan sakit yang Doni rasa juga tak main-main. Sialan! Pandangan Doni beralih ke Jelita. Wanita itu kembali ketakutan. Teringat bagaimana cekikan tadi hampir saja merenggut nyawanya. Doni hendak mengarahkan pistolnya ke Jelita. Tapi Puri di belakang dengan cepat memukul kepala Doni dengan dahan kayu yang tadi sempat ia gunakan. Jelita yang melihat itu tak tinggal diam, ia langsung kembali mengambil batu dan melemparnya ke pria itu. Sasarannya adalah bagian kepala. Doni dibuat kelimpungan menghadapi dua wanita yang ia pikir lemah, tapi masih sanggup bertahan dengan segala siksa yang ia berikan. Selama ini rencana Doni tidak pernah gagal. Ia selalu merasa di atas awan karena merasa bangga berhasil menggagahi beberapa wanita dengan sukses. Doni kembali melesatkan tembakan ke arah Jelita, tapi meleset. Puri yang melihat kesempatan, kembali memberikan pukulan berikutnya. Kali ini ke tangan Doni yang memegang senjata. Dan berhasil, benda itu terlempar. Tapi Puri yang tak selamat, karena dengan kalap, Doni kali ini mencekik Puri sekuat tenaga. Pria itu seperti kesetanan. Puri merasa nyawanya sebentar lagi akan tercabut dari tubuhnya. Dor! Tapi suara tembakan itu menyelamatkannya. Bukan hanya satu tempat. Peluru itu mengenai dua tempat sekaligus. Kaki dan paha. Jeritan Doni menggema di kesunyian belantara. Sangat mengerikan. Jelita yang melakukannya.
Tangan wanita itu bahkan bergetar sebelum kemudian benda itu terjatuh disusul dengan tubuhnya yang merosot ke tanah. Lemas dan gelap setelahnya. Jelita tak sadarkan diri. Silau. Itu yang Puri lihat kala matanya membuka. Tubuhnya rasa kaku luar biasa. Bahkan untuk sekedar bergerak pun rasanya sulit sekali. Satu lagi, tenggorokannya kering kerontang. Sekedar menelan ludah pun rasanya tak ada sisa lagi. Sudah 2 hari berlalu, tapi mereka belum juga menemukan jalan keluar dari hutan. Sekedar menemukan sumber mata air untuk bertahan hidup saja benar-benar tak ada. Apalagi pengganjal perut. 2 hari sudah mereka tidak makan dan juga tidak minum sama sekali. Apa hari ini kita akan mati? Jelita menatap langit biru di atas sana. Tak pernah ia sangka bahwa mengikuti Doni akan membuatnya berada di situasi mengerikan ini. Entah apakah pria itu sudah mati atau masih bertahan seperti mereka. Jelita tak peduli apakah nanti ia akan masuk penjara atau tidak. Karena sepertinya ia akan mati hari ini. Mungkin. Puri menjawab lemah. Kalau nanti kamu selamat, tolong katakan pada suamiku. Kalau aku mencintainya. Puri sudah sangat putus asa. Andai saja waktu terulang. Ia ingin memberi suaminya kesempatan dan merasakan hidup bersama dengan orang yang kita cintai dan mencintai kita. Kalau nanti kamu yang selamat, katakan juga pada suamimu, kalau aku masih mencintainya. Jelita juga tak kalah putus asanya. Hingga mereka sama-sama melantur kemana-mana. Setidaknya mengungkapkan hal terakhir yang mereka inginkan. Mereka berdua saling menoleh dan tertawa kemudian. Seharusnya ketika 2 orang mencintai 1 orang yang sama, maka mereka harusnya saling bersaing, bukannya malah saling meninggalkan wasiat. Sungguh jalan hidup itu terkadang tak terduga. Puri! Puri dan Jelita sama-sama diam mendengar seseorang memanggil nama dengan begitu nyaring. Aku bahkan sampai berhalusinasi dia memanggil namaku. Puri menggumam lirih. Puri! Panggilan itu terdengar lagi. Tapi Puri masih belum sadar, hidupnya serasa sedang berada di 2 dimensi kehidupan. Puri! Lagi, suara itu terdengar. Bukannya itu suara Mas Anggara? Jelita menggumam. Kamu juga mendengar? Puri terkejut karena pikirnya ia sedang berhalusinasi. Kenapa yang dipanggil hanya namamu? Jelita harusnya kecewa. Tapi entah kenapa hatinya baik-baik saja saat ini. Apa karena ini hanya mimpi? Puri! Suara itu kian mendekat, disusul derap langkah yang semakin mendekat. Puri dan Jelita bangkit bersamaan dari posisi berbaring di rumput. Ada banyak orang yang berlari ke arah mereka. Tapi yang mereka lihat hanyalah seorang Anggara. Pria itu berlari cepat menyongsong ke arah mereka. Tidak, bukan ke arah mereka. Karena yang pria itu peluk erat-erat dan tangisi kemudian hanyalah Puri. Apa kamu baik-baik saja? Mana yang sakit? Anggara menangkup wajah kacau istrinya dengan penuh penyesalan. Ia datang sangat terlambat. Apa ini mimpi? Puri masih belum yakin bahwa benar yang memeluknya adalah suaminya, bukan sekedar mimpi. Ini aku. Ini bukan mimpi. Maaf, terlambat datang. Anggara kembali memeluk Puri erat-erat, sedang Jelita nampak pasrah ketika mendapat pertolongan dari yang lain. Sakit. Hatinya sakit. Tapi entah kenapa, ia malah tersenyum.